Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 Komunikasi Edukasi Gizi kelas Gizi A dari program studi Gizi program Sarjana akan menjelaskan sedikit nih mengenai hipertensi. Nah, kami beranggotakan Lira Awalia, Mira Nur Safitri, Nandita Hairunisa, Sula Safira, Dinda Karlina, Andini Yulianti, dan Andini Rizky Aulia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai hipertensi, dimulai dari prevalensi, pengertian, faktor penyebabnya, dan pencegahannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai lansia dulu nih. Ternyata lansia itu merupakan proses akhir dari siklus kehidupan. Pada fase ini biasanya mulai mengalami gangguan kesehatan dan fungsi fisiologisnya, mulai dari pencernaan, pernafasan, nafsu makan yang menurun sampai menurunnya fungsi panca indera lainnya. Nah, perubahan-perubahan pada lansia di negara-negara maju yaitu perubahan pada sistem kardiovaskulernya yang merupakan penyakit utama nih yang memakan banyak korban karena akan berdampak pada penyakit lain yang tadi seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, jantung pulmonik, kardiomyopati, stroke maupun gagal ginjal. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu hipertensi? Tahukah kamu, hipertensi sering dikatakan sebagai the silent killer. Kenapa? Karena hipertensi terjadi sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi. Tetapi, kemudian mendapatkan dirinya sudah terdapat penyakit penyulit atau komplikasi dari hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan sebuah kondisi medis di mana orang yang tekanan darahnya meningkat di atas normal, yaitu 140/90 mmHg, dan dapat mengalami resiko kesakitan dan bahkan kematian. Hipertensi di Indonesia. Berdasarkan data Ritkesdas, pada tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,11%. Nah, sedangkan menurut data Ritkesdas, di Indonesia sendiri terbagi atas beberapa pulau, yaitu Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan hingga Papua. Untuk pemegang prevalensi tertinggi di Indonesia masih pada Kalimantan Selatan, yaitu 44,13% mengalami hipertensi. Nah, terendah ada di Papua, yaitu prevalensi hipertensinya sebesar 22,22%. Faktor risiko hipertensi terbagi menjadi dua. Ada yang tidak bisa diubah dan bisa diubah. Yang tidak bisa diubah meliputi usia, jenis kelamin, suku bangsa, dan faktor keturunan. Sementara faktor risiko hipertensi yang bisa diubah meliputi merokok, obesitas, gaya hidup yang monoton, dan juga stres. Selanjutnya adalah upaya pengendalian hipertensi. Ternyata hipertensi sendiri itu dapat dikendalikan loh dengan melalui beberapa pendekatan. Nah, pendekatan itu dibagi dua, yaitu pendekatan farmakologis dan pendekatan non-farmakologis. Pendekatan farmakologis ini apa sih? Pendekatan farmakologis ini merupakan upaya pengobatan untuk mengontrol tekanan darah penderita hipertensi. Nah, ini tuh dapat diawali dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Apa aja sih tingkat pertama? Yaitu ada puskesmas ataupun klinik. Selanjutnya adalah terapi non-farmakologis. Nah, ini tuh berupa modifikasi gaya hidup. Meliputi apa aja sih? Meliputi pola diet, aktivitas fisik, larangan merokok, dan tentunya pembatasan konsumsi alkohol bagi penderita hipertensi. Nah, telah selesai nih penjelasan dari kelompok 1 Komunikasi Edukasi Gizi kelas Gizi A mengenai hipertensi. Tadi itu dimulai dari kondisi lansianya, kemudian pengertian, kemudian prevalensi. Terus ternyata hipertensi ini disebut sebagai the silent killer. Wah, serem sekali ya teman-teman. Kemudian ada
faktornya dan ada juga upaya pencegahannya. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat menambah pengetahuan teman-teman semua tentang hipertensi ini sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.